Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanun Nada Zakiyah dengan NIM 206200100. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Aliran Salafiyah, Sejarah dan Pemikirannya. Pengertian aliran Salafiyah. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tablawi Muhammad Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya adalah 1. Menurut Asy-Syarastani, ulama salaf adalah tidak menggunakan takwil dan tidak mempunyai faham tasybih. 2. Muhammad al-Bisibisi mengatakan bahwa salaf sebagai sahabat tabi'in dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Kedua, sejarah aliran Salafiyah. Aliran Salafiyah telah lahir sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditimpa penyakit yang menyebabkan kematiannya, beliau berkata kepada Fatimah radhiyallahu anhu, "Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, wahai Fatimah, dan bersabarlah. Dan aku adalah sebaik-baik salaf atau pendahulu bagimu." Para pengikut Salafi meyakini bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengajarkan agama aliran baru dalam syariat Islam. Ia hanya berusaha memurnikan Islam yang telah bercampur dengan adat istiadat lokal. Yang ketiga adalah awal penggunaan Salafiyah. Salafi melihat 3 generasi dari umat Islam. Yang pertama adalah Muhammad dan para sahabatnya, yang kedua adalah generasi tabi'in, dan yang ketiga adalah generasi tabi'in. Sebagai contoh bagaimana Islam harus dilakukan, prinsip ini berasal dari sunni atau hadis yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia adalah generasiku atau para sahabatku, kemudian sesudahnya tabi'in, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Dalam hal akidah, Salafi mengikuti imam 4 mazhab yang semua adalah sama dalam hal akidah. Namun dalam hal furu' atau cabang, mereka mengikuti yang paling kuat dalilnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dahulu pada zaman Nabi dan para sahabat hanya ada nama Islam. Setelah adanya penyusup di dalam Islam yang membuat ajaran baru sehingga membuat para sahabat ingin menjelaskan keadaan mereka kepada manusia, maka dibuatlah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang artinya pengikut sunnah, yaitu mereka yang mempertahankan syariat Islam sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Adalah Ahlul Bid'ah, yaitu mereka yang membuat ajaran-ajaran baru dalam agama Islam. Pokok ajaran dari ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya inovasi atau tambahan serta pengurangan dalam syariat Islam karena pengaruh adat dan budaya. Paham ideologi Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang sesuai dengan agama Muhammad pertama kali berdakwah. Salafisme juga telah digambarkan sebagai sebuah versi sederhana dan pengetahuan Islam, di mana penganutnya mengikuti beberapa perintah dan praktik yang hanya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Penggunaan Salafi di masa kini. Pada zaman modern, kata Salafi memiliki 2 definisi yang kadang berbeda, yaitu pertama digunakan oleh akademisi atau sejarawan, merujuk pada aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad 19 sebagai reaksi atau penyebaran ide-ide dari Eropa dan orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dan lainnya dalam agama Islam.
penggunaan yang cukup berbeda, kedua yang lebih disenangi oleh para salafi kontemporer secara sepihak mendefinisikan seorang salafi sebagai muslim yang mengikuti perintah kitab suci secara literal, tradisional, dan bukannya penafsiran tak terbatas. Dari salafi awal, para salafi ini melihat ke Ibnu Taimiyah bukan ke figur abad ke-19 Muhammad Abduh Jamal al-Din Rashid Ridha. Pemikiran aliran Salafiyah, kelompok yang tidak percaya pada akal sebab akal dapat menyesatkan. Mereka hanya percaya pada nas dan dalil-dalil yang disyaratkan dari nas sebab ia merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa dilihat di makalah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.